Tema yang kita ambil dan juga sudah kita sepakati dengan pengurus adalah memelihara takwa di tengah fitnah akhir zaman. Ya. Tema ini kalau kita lihat dari judulnya ada dua bahasan. Ya. Ada bahasan yang berkaitan dengan takwa dan ada bahasan yang berkaitan dengan fitnah akhir zaman. Ya. Dan untuk itu kita akan balik pembahasannya. Kita bahas dulu fitnah akhir zamannya, baru nanti kita bahas takwanya. Ya. Umat Islam sedang menjalani babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji kita dengan posisi kalah, sedangkan kaum kafir khususnya Barat, Yahudi, Nasrani diizinkan Allah memimpin dunia. Ingat ya, diizinkan Allah. Kita orang Indonesia kadang-kala nggak bisa membedakan antara izin Allah dengan ridho Allah. Ya. Izin Allah itu beda dengan ridho Allah. Kalau izin Allah itu artinya sesuatu yang menyebabkan sebuah rencana menjadi kenyataan. Itu namanya izin Allah. Ya. Kayak pengurus masjid ini punya rencana tanggal 9 Agustus mengadakan pengajian mengundang saya. Nah, alhamdulillah Allah izinkan ini terjadi. Tapi Allah ridho tidak dengan majelis ini, itu terpulang kepada bagaimana pengelolaannya. Nah, jadi Allah mengizinkan kaum Yahudi Nasrani sekarang memimpin dunia. Allah ridho tidak? Ya jelas tidak. Kenapa? Karena kepemimpinan yang Allah ridhai hanyalah kepemimpinan yang menjunjung tinggi hukum dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepemimpinan yang Allah ridhai hanyalah kepemimpinan mereka-mereka yang dalam mengelola masyarakat yang dipimpin menerapkan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kira-kira kepemimpinan dunia sekarang Yahudi Nasrani ini menerapkan aturan dan hukum Allah tidak? Jelas tidak. Artinya apa? Artinya ini kepemimpinan yang tidak mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Ya, ini kepemimpinan yang dapat dari Allah tapi nggak dapat ridha dari Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi menyadari bahwa kita sedang hidup di zaman seperti ini penting. Supaya apa? Supaya kita nggak berlebihan menilai situasi dan kondisi, tapi juga kita nggak kemudian menganggap bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Tidak juga. Gitu. Kita bisa berbuat, cuma berbuatnya tentunya harus tetap dalam koridor yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya ada sebuah hadis yang menggambarkan situasi dunia sekarang ini sebagai berikut. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Ya, fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian. Ya. Jadi Nabi 15 abad yang lalu sudah memperingatkan para sahabat, yang berarti memperingatkan kita semua umat ini, bersegeralah kalian beramal sebelum datang suatu keadaan di mana fitnah menyelimuti dunia ini dalam jumlah yang banyak, kaqita'il lailil muslim, seperti malam yang gelap gulita. Ya. Dan inilah kondisi kita sekarang, Pak. Kita ini hidup dalam kondisi gelap gulita. Dan kenapa kita hidup dalam kegelapan? Karena cahaya yang mestinya bersinar tidak diizinkan untuk bersinar. Cahaya apa itu? Cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya Al-Quran. Ya. Kan yang memimpin dunia nggak pakai Al-Quran kan? Yang memimpin dunia hari ini pakai kitab WHO. Kitab WHO lagi, maaf, ya kan? Pokoknya pakai kitab selain Al-Quran kan gitu, ya kan? Sehingga jadi kacau dunia sekarang, jadi gelap, ya. Dan berdasarkan hadis berikut ini, kita bisa menempatkan posisi kita sekarang ini dengan jelas. Ini hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Dalam satu hadis ini Nabi Muhammad SAW meringkas perjalanan umat Islam dari awal Nabi diutus sampai berakhirnya umur umat Islam, dan ternyata kesimpulannya ada 5 periode, 5 fase, 5 babak yang akan dilalui umat Islam sepanjang sejarahnya. Dan ketahuilah, kita yang hidup sekarang ini di abad
20-21 ini, babak keempat itu disebut oleh Nabi dengan babak mulkan jabriyatan, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Jadi uniknya hadis ini, Pak, dia membicarakan soal periode demi periode yang dialami umat Islam, dan periode itu penyebutannya dikaitkan dengan karakteristik kepemimpinannya. Kepemimpinan awal itu disebut dengan karakteristiknya kenabian, ya, karena yang mimpin waktu itu generasi awal umat Islam langsung Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut dengan babak an-nubuwah, ya, an-nubuwah ini kenabian, prophecy, the prophetic period, ya kan, chapter atau babak kenabian, ya. Langsung Nabi Muhammad SAW yang mimpin umat ini, dan itu tentunya babak yang terbaik. Kenapa? Karena Nabi kita langsung yang mimpin umat ini. Terus datang babak kedua, kata Nabi, namanya babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang sesuai manhaj. Karena yang memimpin umat Islam di babak kedua itu para khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Ta'ala, dan mereka masih menjunjung tinggi minhajin nubuwah, metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ini sahabat-sahabat pilihan, ini sahabat-sahabat utama, bahkan sahabat-sahabat yang dijanjikan oleh Nabi menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga. Masya Allah, ya. Itu babak kedua terbaik setelah babak pertama. Sudah datang babak ketiga, kata Nabi, namanya babak mulkan adon, babak raja-raja menggigit. Dalam catatan sejarah, babak ketiga ini adalah babak kepemimpinan para khalifah-khalifah juga, ya. Jadi kalau pemimpinnya namanya khalifah, sistemnya namanya apa? Khilafah, ya. Cuman sayang, pola suksesinya, pola pergantian khalifah ke khalifah berikutnya meniru cara kerajaan, ya. Maka di babak ketiga sejarah mencatat bahwa umat Islam, perjalanan sejarahnya diwarnai dengan jatuh bangunnya aneka kerajaan-kerajaan Islam, dinasti-dinasti Islam. Jumlahnya banyak sekali karena berlangsung panjang sekali. Dia berlangsung 1302 tahun, Pak. Jatuh bangun silih berganti kerajaan Islam, tapi dari semua kerajaan Islam itu ada 3 yang menonjol, yang signifikan dicatat. Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki. 3 ini yang menonjol, ya. Berlangsung lama sekali, 1302 tahun, Pak, ya. Nah, babak ketiga itu babak terbaik ketiga setelah babak pertama, babak kedua, ya, karena umat Islam masih dipimpin oleh khalifah, masih ada sistem khilafah. Kalau sistemnya disebut sistem khilafah, berarti sumber nilai, sumber norma, sumber hukumnya nggak berubah. Apa itu? Kitabullah was sunnah, Al-Quran dan sunnah. Cuman kita nggak boleh menutup mata. Di babak ketiga sejarah mencatat kadang-kadang umat Islam punya khalifah yang baik, yang adil, kadang-kadang punya khalifah yang apa? Yang zalim, yang korup, ya. Itu realita, nggak bisa kita pungkiri juga, ya. Makanya ada tuh zaman di babak ketiga ulama sehebat Imam Ahmad bin Hambal di penjara, di dalam penjara dicambuk, ya kan. Tapi Imam Ahmad nggak bergeming, nggak bergoyang dia, ya. Dia tetap istiqomah dengan prinsipnya Al-Quran kitabullah, Al-Quran adalah kitab Allah. Dia masuk penjara gara-gara apa? Karena si khalifah pingin Imam Ahmad sebagai ulama paling disegani zaman itu mengeluarkan fatwa pesanan khalifah. Apa itu fatwanya? Nyatakanlah bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Nggak mau Imam Ahmad berpegang pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyatakan Al-Quran kitabullah, kalamullah, ya. Al-Quran itu firman Allah. Nah, si khalifah maunya Al-Quran itu makhluk. Nggak mau Imam Ahmad tunduk pada maunya si khalifah. Akhirnya dipenjara, dicambuk, ya kan. Nggak ngelawan, Imam Ahmad nggak ngelawan, nggak ngedorong masyarakat untuk protes juga, untuk demo juga, untuk melakukan perlawanan juga, ya. Bahkan Imam Ahmad terus mengadakan halaqah taklim dari balik jeruji, ya kan, dan makin hari makin banyak pengikutnya yang hadir, murid-muridnya, ya kan, sehingga ya di luar penjara tuh orang rame ngumpul dengerin taklim, ya. Zaman sekarang ada yang gitu? Nggak ada, ya.
Dan ketika sudah ramai sekali yang taklim, sampai murid-murid tertentu bilang begini, wahai Imam Ahmad, kayaknya kita ngaji kayak gini nggak normal nih, gitu. Apa nggak sebaiknya engkau udah deh menyatakan aja deh Al-Quran itu makhluk, biar engkau bisa keluar, kita bisa ngaji normal, gitu. Kayak kita sekarang ini kan normal, alhamdulillah, ya kan? Kata Imam Ahmad, sebelum saya jawab pertanyaanmu, jawab dulu pertanyaan saya. Apa yang sedang dikerjakan murid-murid saya di balik jeruji ini? Wah, mereka semua sedang pegang kolam, pegang pena, dan pegang buku catatan, siap mencatat apapun fatwamu, gitu. Nah, justru karena mereka sedang begitu, saya tidak akan pernah mau menyatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, ya kan? Karena apa? Karena kalau dinyatakan itu semua mencatat, kan? Gitu. Dan ini akan menjadi catatan sejarah yang rusak. Sekalipun bayarannya dia bisa mendapatkan kebebasan untuk bisa ngaji secara normal, gitu. Ya kan? Dulu belum ada Zoom. Oke, nah jadi itu babak ketiga, babak terbaik ketiga setelah era Nabi, era Khulafaur Rasyidin, datang babak ketiga. Nah, kita sekarang di babak keempat. Babak keempat namanya, kata Nabi, babak mulkan jabariyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak. Sejak kapan kita masuk babak keempat? Sejak tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi, ya. Belum ada 100 tahun yang lalu. Kita sekarang tahun berapa Hijriah? 1441, ya. Nanti nih 1 Muharram nih, bentar lagi nih, itu 1442, persis 100 tahun semenjak tahun 1342 Hijriah. Kalau pakai hitungan Masehi, kita sekarang 2020. Nanti 2024 baru persis 100 tahun pakai hitungan kalender Masehi sejak perpindahan babak ketiga ke babak keempat, ya. Nah, apa yang terjadi pada tahun itu 1924 1342 Hijriah? Yang terjadi adalah Allah takdirkan, ya, Kesultanan Utsmani Turki dibubarkan, ya. Dan itu kekhalifahan terakhir. Semenjak saat itu kemudian penguasa di Turki bernama Mustafa Kemal, ya, seorang tokoh sekularis, tokoh nasionalis, tokoh pendukung Zionis, ya. Dia kemudian menyatakan berdirinya negara Republik Turki modern yang berpaham nasionalisme, berpaham sekularisme, ya. Dan dia bubarkan khilafah, sehingga nggak ada lagi tatanan kehidupan umat Islam, baik kemasyarakatannya apalagi kenegaraannya, ya. Nah, itu yang terjadi 1924 Masehi 1342 Hijriah. Dan sejak saat itu, karena pusat kepemimpinan umat Turki berubah menjadi negara sekuler nasionalis, ya, akhirnya negeri-negeri muslim lain mengalami efek domino. Tahu efek domino, ya? Kena ketularan COVID. Maksudnya ketularan, gitu loh. Ikut masing-masing menyatakan negerinya merdeka sendiri-sendiri, gitu, ya kan? Dan masing-masing berlomba-lomba menampilkan warnanya sendiri, gitu. Menampilkan karakteristiknya sendiri, menampilkan ideologinya sendiri, hukumnya sendiri. Maaf. Jadi berdirilah negara Republik Turki modern, berdirilah negara Mesir, berdirilah Indonesia, ya kan? Berdirilah, pokoknya negeri-negeri muslim itu ya berdiri sendiri-sendiri.